Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pak Jokowi beberapa waktu terakhir banyak sekali dihujat, disudutkan, disalahkan dengan narasi sebagai orang yang ingin melanggengkan dinasti politik di tanah air ini. Saya akan bawa Anda terhadap sebuah tayangan video singkat berikut ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang pelaksananya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti skap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Apa tuh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Oke ya, itu peristiwa akhir Maret 2023 yang lalu. Dan sangat viral video ini. Bambang Pacul, elit PDIP, ketika itu sedang rapat bersama Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD. Ketika Pak Mahfud MD menanyakan tentang undang-undang perampasan aset. Oke, dari video itu kira-kira yang lebih pantas dikatakan sebagai dinasti politik yang mana sebenarnya? Yang bisa lebih pantas, lebih layak dinilai sebagai otoritarian di dalam berpolitik itu siapa? Maksud saya adalah bahwa marilah kita jujur. Jangan hanya demi kepentingan politik, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Silakan tanya Pak Haji Rhoma Irama tentang itu. Ya Pak Bambang Pacul, panjenengan pasti belum lupa dengan video itu kan? Ya, video fenomenal sekali loh Pak Bambang itu. Video yang menunjukkan bahwa panjenengan adalah petugas-petugas partai yang nyaris tidak punya otoritas apapun. Bahkan di ruang sidang yang milik panjenengan, tanpa ada persetujuan dari ketua umum partai, tanpa diperintah oleh ketua umum partai, panjenengan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik gitu. Dan video itu sangat disayangkan, sangat disesalkan oleh banyak pihak gitu ya. Ketika itu ya, betapa tidak ada sekitar 500 lebih wakil rakyat. Kalau kemudian keputusan-keputusan besarnya ternyata hanya dipegang oleh beberapa gelintir ketua umum parpol. Ya kalau tadi kita perhatikan kan sepertinya itu berlaku bagi seluruh partai politik ya. Tapi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah PDIP, karena Pak Bambang Pacul adalah politisi PDIP, di mana hari ini dari kubu 03 rame-rame menyerang Pak Jokowi dengan narasi sebagai presiden yang ingin melanggengkan dinasti politik gitu ya. Tidak adil menurut saya, karena kendati pun itu anaknya Pak Presiden, tetapi kan tetap melalui proses demokrasi yang dikembalikan kepada rakyat. Rakyat yang akan memilih. Gitu.
Ketika nanti ternyata memang banyak dipilih oleh rakyat, berarti memang bagus. Kecuali kalau tiba-tiba kemudian, Gibran, kamu jadi menteri ini, kamu jadi menteri ini, jadi menteri itu, jadi pejabat ini, pejabat itulah. Kayak zaman Orde Baru dulu itu kan, nah itu mungkin bolehlah dikatakan sebagai dinasti politik. Tapi ini kan melalui proses pemilu. Diadu betul dengan proses sistem hukum demokrasi yang berlaku. Jadi sekali lagi, marilah kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, bercermin diri. Apa yang dituduhkan, apa yang panjenengan tuduhkan kepada Pak Jokowi, jangan-jangan panjenengan justru yang lebih parah melakukan itu. Kan malu. Ternyata diri kita tidak lebih baik dari orang yang kita tuduh, kan begitu. Pak Jokowi tetap dan harus kita bela sebagai presiden yang sah. Siapapun yang ingin melengsarkan jabatan presiden di luar jalur konstitusi yang ada, yang ingin merusak harga diri kepala negara kita, itu sama dengan ingin merusak harga diri bangsa ini. Dan oleh karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk membelanya mati-matian. Persoalan nanti siapa yang akan menggantikan, kita tunggu proses pemilu 14 Februari 2024. Oke. Bermainnya di situ aja, nggak usah macam-macam, nggak usah menjatuhkan, menebar kebencian, memprovokasi rakyat untuk membenci kepala negara yang kita cintai ini. Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyatnya. Angkanya masih 75-80% kepuasan publik, kepuasan warga negara Indonesia terhadap Pak Jokowi. Jadi jangan terus-teruskan merendahkan, menghinakan pimpinan kepala negara kita sendiri. Karena itu sama dengan menghinakan martabat bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.